Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita untuk memasuki kelas masing-masing, marilah kita membacakan ayat suci Al-Quran, membaca surat Wadduha, karena ini waktunya waktu duha. Kita bacakan surat Wadduha untuk semua sama-sama kita membaca. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam Yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Jadi ini tadi kita sudah baca doa. Jadi Bapak untuk cek kedisiplinan kalian. Disiplinnya apa? Satu, kerapian. Kedua, panjang kuku. Dan juga laki-laki tengok rambutnya. Kenapa gunanya disiplin? Biar indah. Karena agama tuh Allah tuh suka yang indah-indah. Jadi Bapak cek dulu kukunya masing-masing ya. Dari Bapak cek dari sini dulu. Oke, rapi. Ini sedikit ya, potong kukunya nanti sedikit ya. Potong kukunya. Biasa ya. Setor ayat. Fiona dan Penisa. Ayatnya buat ini, setor dulu ke depan. Surat Atin. Wattini wa zaitun. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati Walahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan. Masuk kita ke dalam kelas masing-masing. Dari sini, Raju masuk ke sini, masuk. Jalan. Nah, masuk. Masuk. Kemari terus. Oke, dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini mempelajari hikmah sholat berjemaah. Hikmah sholat berjemaah itu yang pertama, bagi orang yang mengerjakan sholat berjemaah, yang pertama mendapat pahala 27 kali lipat. Jadi kalau sholat sendiri itu dapat pahala cuma 1 kali lipat. Tapi kalau kita mengerjakan secara berjemaah mendapat 27 kali lipat. Jadi kita berjemaah di masjid. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Kalau orang hikmah sholat berjemaah itu yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Jadi kita karena sholat berjemaah dia ada imam, ada makmum, kita disiplin berbaris yang sama, sama kita. Imam ruku,
kita pun ikut rukuk, imam sujud, kita pun ikut juga dengan sujud. Berarti kita patuh dengan pemimpinnya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dan terjalin silaturahmi antara umat Islam. Yang keempat, menciptakan persamaan derajat manusia. Jadi orang yang melaksanakan sholat, hikmah sholat berjamaah itu menciptakan persamaan derajat manusia. Dan yang kelima, mengerjakan untuk saling. Yang kelima, mengajarkan saling menghargai dan tidak egois. Jadi kalau orang sholat berjamaah itu dia tahu tidak saling menghargai dan tidak egois. Wah, aku mau di belakang lah, aku mau di depan lah, tidak. Itulah kalau kita sholat berjamaah, siapa yang duluan dari depan, dan jadi imam pun yang pasti bacaannya, nah, gitu ya, yang jadi pasti bacaannya, ya apalagi dia balik berakal, kan kalau orang yang tak berakal, tak ada ilmunya, dia jadi imam, dia pasti bacaannya sholat berjamaah. Itu perilaku orang sholat berjamaah itu yang pertama, melatih kekompakan. Jadi orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, dia kompak, terbawa-bawa. Contohnya apa? Di sekolah pun dia kompak, nah, di rumah pun dia kompak, kehidupan nanti di masyarakat pun dia kompak, kehidupan di negara pun dia kompak. Nah, di sekolah dia saling membantu antar gotong royong, misalnya bergotong royong ataupun membersihkan lokal jam piketnya, saling membantu, kompak ya antara timnya. Jadi tidak saling menyalahkan. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Nah, jadi kalau orang yang selalu sholat berjemaah itu makmum, dia patuh dengan imamnya. Nah, dengan imam ruku, imam berdiri, makmum pun berdiri. Imam ruku, makmum pun ruku. Jangan imam berdiri, makmum sujud. Nah, itu tak boleh. Yang ketiga, tidak marah bila dinasihati. Jadi begitu. Pemimpin pun begitu, menegur bawahan imam. Luruskan saf dan rapatkan. Nah, jadi kan ditegurnya makmum supaya sholat tadi berjalan dengan lancar. Dan juga begitu juga makmum, apabila imam salah, maka tegur. Dengan tegurnya pakai adab, pakai cara, bukan asal-asal tegur. Woi salah tuh, jangan begitu. Woi salah tuh, jangan. Pakai cara, pakai adab, pakai ilmu. Jadi kalau tadi yang kedua mematuhi perintah ketua kelompok, tadi yang kedua, kita ulang lagi. Yang kedua mematuhi perintah kelompok. Kalau makmum patuh kepada imam, jadi kalau imam itu patuh kepada peraturan undang-undang, kepada ilmu. Syariatnya, peraturan syariat sholat itu bagaimana? Begitulah yang dia mengetahui ilmu sholatnya tadi. Jadi jangan marah. Itu kalau kita dikritik dan diberi saran, itu menjadi pelajaran bagi kita. Oh, itu salah, berarti kerjaan semalam itu. Jadi kita tidak beranggapan kerjaan kita itu benar aja. Nah, jadi berarti aku salah selama ini. Kita berterima kasih atas kritikan itu. Kita jangan harus marah. Dan terbawa lagi dalam kehidupan masyarakat itu yang keempat apa? Suka mengirim doa. Jadi orang yang selalu bersolat sholat berjemaah itu, dia kan di akhir sholat berjemaah itu kan mengucapkan salam. Ketika sholat kita kan mengucapkan salam, assalamualaikum, selalu mengirimkan salam, mengirimkan doa kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat kita. Bagaimana kabar sekolah? Bagaimana selalu kita menanyakan kabarnya. Orang yang selalu perilaku orang yang sholat berjemaah itu orang yang selalu menepati janji. Mengapa menepati janji? Apabila azan telah masuk, waktunya sholat, maka dia pergilah bergegas ke masjid. Jadi orang yang menepati janji itu, maupun pemimpin, maupun masyarakat, maupun bawahan, apa yang sudah peraturan seperti itu ditepati, dijalani amanahnya tadi itu ya. Jadi menepati amanah yang diemban. Yang terakhir seperti tadi, keenam, memupuk rasa solidaritas. Ya. Jadi orang yang selalu bersolat berjemaah itu selalu berjemaah di masjid, selalu berjemaah ya. Dia tidak ada ini orang kaya barisannya di sini, ini orang miskin barisannya di sini. Enggak, sama aja. Siapa yang duluan datang di masjid tadi, dialah yang di depan, kecuali imam. Yang memiliki ilmu untuk menjadi seorang imam.
Kalau dia belum mampu jadi imam, jangan maju jadi imam. Jangan dipaksa-paksakan. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Perilaku inilah pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, perilaku orang yang melaksanakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari akan nampak di dalam sekolah, di masyarakat, di rumah, di masyarakat, dan juga di negara. Semoga apa yang dia lakukan dalam sholat berjamaahnya, begitu juga dia dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tercela. Orang yang selalu bersolat berjamaah ini akan menghindari sifat yang tercela. Yang pertama, dia tidak mau suka mengungkit-ungkit. Suka mengungkit-ungkit, misalnya mengungkit-ungkit suatu, dia kan orang yang sudah sholat jemaah itu dia ikhlas melaksanakan sholat berjemaah, silaturahmi, sholat berjemaah, mengerjakan keikhlasan itu semua. Dia orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah tadi, dia ikhlas, tidak mengungkit-ungkit. Menyesal aku tadi sholat ke situ tadi, menyesal aku tadi datang ke sholat itu. Udah aku datang ke sholat situ tadi, orang itu tak ngasih aku dari kurban, udah aku selalu sholat di situ, tak mau ngasih aku dari zakat, jangan mungkin-mungkin. Itu tak rezeki kita. Berarti begitu juga kita dalam negara ini, dalam kehidupan dalam masyarakat. Begitu juga dengan anak-anak bapak di sekolah ini. Jangan banyak mengungkit-ungkit. Ikhlas. Kita datang kemarin ini kalian dituntut untuk belajar. Belajar apa kewajibannya itu? Ungkit, belajar. Biar kalian minta itu belajar. Belajar. Yang kedua, suka meremehkan teman. Kita orang yang sudah sholat berjamaah itu perilakunya nanti dia tidak suka meremehkan orang, tidak mau merendahkan orang. Sekolah itu tak baik, sekolah itu tak baik. Kenapa? Kaji dulu diri kita. Apakah diri kita sudah sempurna atau belum? Begitu juga dengan kita dalam kehidupan dalam masyarakat. Begitu juga dengan di dalam kelas nih. Pak, sekolah itu bodoh kali, Pak, sekolah itu jangan. Kita kaji diri kita, apakah kita ini sudah pintar kali? Begitu juga dalam kehidupan masyarakat, kita belum mampu untuk melaksanakannya, kita cukup diam, jangan menjadi duri bagi orang lain. Jadi kita tuh harus bermanfaat bagi orang lain. Kita hidupnya harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan suka meremehkan orang. Kita nggak tahu kehebatan orang. Yang ketiga, ingin menang sendiri. Jadi kalau orang yang sholat berjamaah itu dia tidak ingin menang sendiri. Keinginan itu harus ditepati, keinginan itu harus dipenuhi. Nggak bisa. Kalau memang harus keinginan itu tidak untuk pribadi dia, nggak bisa, harus dipenuhi. Jadi orang yang selalu sholat berjamaah itu dia mau berbagi rasa. Oh, berarti tidak rezeki aku hari ini. Mungkin memang layaknya untuk si Polan, memang rezekinya untuk si Polan. Sholat berjamaah itu orang tidak suka berminta-minta. Jadi orang yang sudah melakukan sholat berjamaah itu, kita hanya cukup minta kepada Allah. Inilah pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, perilaku orang yang melaksanakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari akan nampak di dalam sekolah, di masyarakat, di rumah, di masyarakat, dan juga di negara. Semoga apa yang dia lakukan dalam sholat berjamaahnya, begitu juga dia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan kita anak-anak. Semoga pelajaran kita ini menjadi hikmah bagi kita, dapat kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri dan sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai.